Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Farida. Saya mahasiswa Bahasa Indonesia program Pendidikan Guru dalam jabatan Universitas Khairun Ternate angkatan 4 dengan nomor induk mahasiswa 101 562 10029. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Kesehatan Karya Adi Husada, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Senin 6 Desember, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pendidikan guru dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 dengan materi teks anekdot kelas 10. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran praktik berikut ini. Mohon kritikan dan saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan rahmatnya kita bisa belajar tatap muka seperti sekarang ini ya. Oke anak-anakku, semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi ya. Dimanapun kalian berada, tetap kalian terapkan protokol kesehatan supaya kita terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke baik, sebelum sekarang lihat di bawah kalian apakah ada sampah atau tidak, silahkan dibuang. Kalian sudah semangat belajar, sudah siap? Sudah. Siap. Oke, kalau begitu kita mulai. Untuk mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dan bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, ada yang tidak masuk? Tidak ada. Selesai dulu ya. Ya. Oke, pertama Bayi Amelia Mumtazah, hadir. Siti Aulia. Oke baik, semuanya hadir ya, alhamdulillah semuanya sehat. Oke baik, anak-anak semuanya, supaya pembelajaran kalian hari ini lebih semangat lagi, kita awali dengan sama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Oke, silakan yang memimpin menyanyi, silakan maju. Kita bela bersama. Kemudian kalian belajar tentang strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya. Nah, pada hari ini kalian lanjut akan mempelajari sebuah tema. Tapi sebelumnya ibu tanya dulu ya, apa kalian sudah pernah menonton stand up comedy? Pernah. Nah, coba siapa yang pernah menonton? Coba. Semua. Ika pernah? Pernah. Kira-kira stand up comedy itu tentang apa? Tentang berbagai macam cerita yang mengandung unsur lucu atau yang bikin penontonnya tertawa. Oke, bagus. Tepuk tangan kita dulu.
Oke, Anda pernah lihat? Pernah, Bu. Isinya tentang apa? Lucu dan mengandung sindiran. Oke, tepuk tangan. Oke, bagus ya, tadi kalian sudah pernah nonton stand up komedi, kemudian ada yang pernah melihat gambar meme ya. Nah, kaitannya dengan itu, hari ini kalian akan belajar dengan tema yang berkaitan dengan itu ya. Jadi yang disebut dengan anekdot ya. Jadi kalian akan belajar tentang Teks anekdot. anekdot ya. Oke, jadi materi anekdot ini berkaitan dengan kompetensi dasar yang ada di kurikulum ya, yaitu kompetensi pengetahuan 3.5, yaitu menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian kompetensi keterampilannya 4.5, kalian mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulisannya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku semuanya ada 4 yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama itu kalian mampu menentukan pokok-pokok isi anekdot. Kemudian yang kedua, menentukan penyebab kelucuan anekdot. Yang ketiga, membandingkan anekdot dengan humor. Kemudian yang keempat, menganalisis kritik yang disampaikan di dalam anekdot ya. Jadi 4 tujuan pembelajaran ini harus kalian pahami, kuasai pada hari ini ya. Kemudian di 4 tujuan pembelajaran ini juga Ibu Guru akan melakukan penilaian ya. Ada 3 penilaian yang akan Ibu Guru lakukan. Yang pertama itu Ibu Guru akan menilai sikap kalian melalui observasi ya. Ibu Guru akan amati kalian bagaimana sikap kalian di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu Guru akan menilai pengetahuan kalian melalui hasil diskusi LKPD-nya nanti akan Ibu Guru bagikan. Kemudian di akhir nanti Ibu Guru akan memberikan kalian evaluasi soal pilihan ganda, hanya 5 soal ya, yang nanti akan Ibu kalian jawab. Kemudian yang terakhir Ibu Guru akan menilai keterampilan kalian ya. Keterampilan itu akan Ibu Guru ambil dari ketika kalian diskusi kelompok ya, bagaimana kalian presentasi di depan, kemudian bagaimana kalian mengutarakan komentar ya, pendapat, mungkin pertanyaan atau sanggahan, nanti semuanya akan Ibu Guru nilai. Jadi harapannya Ibu Guru kalian betul-betul serius mengikuti proses pembelajaran ya. Oke, siap belajar? Siap. Oke, semangat ya. Baik, jadi apa sih, mungkin kalian bertanya ya, apa sih manfaatnya kalian belajar teks anekdot ya? Jadi belajar tentang teks anekdot ini sangat banyak manfaatnya, terutama nanti kalau kalian sudah bisa menciptakan atau membuat teks anekdot dalam bentuk apapun ya. Boleh kalian buat dalam bentuk gambar, dalam bentuk video cerita pendek, atau dalam bentuk teks tulisan bisa ya. Nah, tujuan manfaatnya kalian belajar anekdot ini nanti, jadi kalau kalian punya pendapat atau kalian ingin menyindir ya, atau ingin menyinggung seseorang, misalnya bisa tokoh publik ya, atau ingin menyinggung pemerintah mungkin, atau kalian ingin menyindir gaya hidup ya, atau masalah sosial zaman sekarang, kalian sekarang tidak perlu lagi menggunakan cara kekerasan ya, tapi kalian bisa menggunakannya dengan cara yang halus, bahkan dengan cara yang lucu ya, bisa melalui anekdot. Kalian bisa membuat gambar meme, mungkin gambarnya lucu tapi kalian menyindir seorang mungkin ya, atau menyindir tokoh publik mungkin, tergantung ya siapa yang kalian sindir. Atau bisa juga kalian buat videonya lucu tapi mengena ya, ada unsur kritikan di dalamnya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Pada minggu yang lalu Ibu Guru sudah suruh kalian buka bukunya ya tentang anekdot. Apa kalian sudah baca? Sudah. Jadi Ibu Guru sudah bagikan ya di buku elektronik kalian sudah lengkap, bisa dibaca ya. Oke.
Kalau sudah dibaca kira-kira anekdot itu apa? Ada yang tahu? Oke, silahkan Ika. Teks anekdot merupakan suatu cerita atau gambaran yang mengandung unsur sindiran yang bisa berupa gambar ataupun peristiwa atau suatu kejadian. Oke, bagus. Tepuk tangan. Berarti kalian sudah membaca bukunya ya. Kalian sudah ada gambaran mengenai anekdot. Baiklah, sekarang supaya kalian lebih paham, kalian perhatikan gambar ini ya. Kalian perhatikan kira-kira gambar ini berisi tentang apa ya. Nanti Bu Guru tunjukkan satu. Nah, coba gambarnya diperhatikan. Oke, baik, sudah? Sudah. Nah, coba angkat tangan siapa yang bisa. Kira-kira gambar ini tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya. Oke, silakan Juliana. Tentang sindiran pada saat bulan puasa seharusnya belajarnya lebih sedikit tapi ini lebih banyak, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan. Baik, ada pendapat yang kedua lagi siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Anissa. Gambar meme ini mengandung unsur kritikan pada gaya hidup seseorang yang suka menumpuk makanan. Oke, bagus. Pertanyaan. Oke, sudah diperhatikan gambarnya ya? Iya. Nah, coba siapa yang bisa kira-kira gambar ini tentang apa? Angkat tangan yang bisa, ayo. Saya, Bu. Oke, Helmi silahkan. Dari gambar tersebut bisa kita ambil bisa memaknai tentang anggota DPR yang dimana kerja mereka itu cuma datang ke kantor terus malam atau absen terus lagi tinggal menunggu gaji mereka dimana biasa kita sebut dengan memakan gaji kita. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, baik. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Oke, kita silahkan. Meme di depan itu menjelaskan atau mengkritik tentang yang dimana salah satu oknum misalkan anggota DPR yang dimana DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian diambil singkatan dengan data para rupiah di mana mereka punya data atau mereka absen dan rupiah mengambil uang tapi kerjanya tidak ada. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Baik semuanya, supaya kalian sepertinya tadi kalian sudah ada gambaran ya tentang apa sih itu anekdot dan apa sih unsurnya ya. Tadi disebutkan ada kelucuannya dan juga ada sindirannya ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi tentang 4 tujuan pembelajaran ini, tentang apa isi pokoknya ya, kemudian penyebab kelucuannya, kemudian kalian bandingkan anekdot dengan humor, karena anekdot dengan humor berbeda ya. Kemudian kritik yang disampaikan di dalam anekdot supaya kalian paham. Sekarang Ibu Guru akan bagikan kalian LKPD dan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Oke, silakan kalian dulu dengan kelompoknya masing-masing dulu. Ini 2, 3, 4 ya. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya. Oke, baik. Supaya kalian bisa menjawab dengan baik, silakan dibaca petunjuknya ya dengan cermat. Kemudian nanti apabila kalian kurang paham, kalian bisa membuka sumber belajarnya, yaitu berupa buku elektronik kalian ya, bisa buka HP-nya. Kemudian kalian juga bisa mencari sumber informasi dari internet ya. Oke, silakan dikerjakan dengan cara diskusi yang baik ya. Jangan lupa dengarkan semua pendapat teman kalian, dikumpulkan semua pendapatnya, nanti kalian simpulkan, kemudian kalian presentasikan di depan kelas ya. Oke, silakan dikerjakan, Ibu Guru kasih waktu.
maju dan kalian bisa memberikan pertanyaan, komentar, tanggapan ya. Ya. Oke, silakan kelompok pertama maju presentasi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang tes anekdot dan humor tersebut. 1. Tentukan pokok-pokok isi anekdot tersebut dalam tabel berikut. Judul: masalah yang dibahas, dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humor, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Makna tersirat yang disampaikan. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Kemudian yang kedua itu penyebab kelucuan anekdot tersebut. Anekdot tersebut menjadi lucu karena alasan dosen yang tidak mau berdiri duduk terus selama mengajar karena takut kursinya diduduki orang lain. Kemudian yang ketiga, bandingan anekdot dan humor itu aspeknya ide cerita, isi, fungsi komunikasi. Kemudian ada anekdotnya, peristiwa nyata, masalah yang dibahas terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Kemudian menyampaikan kritik atau sindiran secara menghibur halus. Kemudian humornya rekaan masalah kehidupan sehari-hari umum terus menghibur. 4. Analislah kritik atau sindiran yang ada di dalam teks 1 dan 2. Teks 1 adalah kritikan para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Teks 2 tentang balasan tukang sayur yang mengandung humor dan sedikit kritikan tentang seorang pria yang menemui pacarnya dalam keadaan potong, rambut kocar-kacir, jenggotnya tidak pernah dipotong dan kayak orang gila. Ketika dia berjanji tetapi tidak ditepati. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya? Mbak Amelia, silakan. Kenapa teks 1 disebut anekdot? Apa alasan kalian? Alasan? Karena teks 1 berisi humor, yaitu pada kalimat penutup yang mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Juga mengandung sindiran tentang dosen yang tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Apakah bisa diterima? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada. Baiklah, cuma ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya, kalian nomor 1. Oke, selanjutnya silakan kelompok yang sudah siap, silakan maju ke depan. Kelompok yang sudah siap, kelompok mana? Kelompok 2, baik. Silakan maju kelompok 2, perwakilan 2 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan jawaban kami tentang teks anekdot dan humor. Tentukanlah pokok-pokok isi anekdot tersebut dalam tabel berikut. 1. Judul, masalah yang dibahas, unsur humor, makna tersirat yang disampaikan. Masalah yang dibahas yaitu dosen yang merangkap menjadi pejabat. Unsur humornya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Makna yang tersirat yang disampaikan. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Yang kedua, diskusikanlah penyebab kelucuan anekdot. Anekdot tersebut menjadi lucu karena alasan dosen yang tidak mau berdiri duduk terus selama mengajar karena takut kursinya diduduki orang lain. Pertanyaan ketiga, bandingkanlah anekdot dan humor tersebut.
Ide cerita dari anekdot adalah peristiwa nyata. Ide cerita dari humor adalah rekaan. Isi dari cerita anekdot adalah masalah yang dibahas terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Isi dari cerita humor adalah masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Fungsi komunikasi anekdot adalah menyampaikan kritik atau sindiran secara menghibur halus. Begitu juga dengan humor. Yang keempat, analisislah kritik atau sindiran yang ada di dalam teks 1 tadi. Teks 1 adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Teks. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kira-kira apa sindiran yang ada pada teks kedua? Sindiran untuk seorang cowok yang tidak bermodal dan kurang rapi saat ke rumah ceweknya dan tidak menepati kata janjinya. Apakah? Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua. Selanjutnya sekarang kelompok yang kelompok 3 ya. Silakan maju. Perwakilan 2 orang saja. Yang lain silakan, kemudian nanti kalian berkomentari ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab hasil diskusi kami mengenai pokok-pokok isi anekdot, penyebab kelucuan anekdot, perbandingan anekdot dan humor, dan analisis kritik dalam dan saran. Yang pertama adalah pokok-pokok isi anekdot. Yang pertama itu adalah masalah yang dibahas, dosen yang merangkap menjadi pejabat, kemudian ada unsur humor, yaitu kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri tapi kursinya diduduki oleh orang lain. Maka tersirat yang disampaikan adalah kritikan bagi para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti dengan pejabat baru. Kemudian yang kedua adalah penyebab kelucuan anekdot. Anekdot tersebut menjadi lucu karena alasan dosen yang tidak mau berdiri duduk terus selama mengajar tapi kursinya diduduki oleh orang lain. Yang ketiga, perbandingan antara anekdot dan humor. Yang pertama, ide cerita anekdot merupakan peristiwa nyata, sedangkan ide cerita humor yaitu rekaan. Isi dari anekdot adalah masalah yang dibahas terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, sedangkan humor masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Fungsi komunikasi pada anekdot yaitu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan untuk humor fungsinya untuk menghibur. Yang keempat, analisis kritik dan sindiran yang ada pada teks 1 dan 2. Teks pertama adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Teks kedua, sindiran terhadap laki-laki yang tidak modal dan tidak ada persiapan padahal ingin menemui kekasihnya. Kemudian yaitu dari kelompok kami mungkin ada yang bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa perbedaan antara teks anekdot dengan humor? Untuk pertanyaan tadi, apa perbedaan antara anekdot dan humor? Yang pertama itu dari anekdot itu peristiwa nyata,
sayuran yang selalu memainkannya dengan cinta dan kata-katanya selalu menggombal. Sekian itu saja hasil presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, apa yang membuat tes kedua itu lucu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang menyebabkan teks kedua lucu atau humor itu lucu, yaitu judulnya Balasan dari Tukang Sayur. Karena pada teks kedua yaitu tentang seorang laki-laki yang selalu memuji-muji sayuran, yang selalu mengait-ngaitkannya dengan cinta dan kata-katanya selalu menggombal, yaitu dan juga seorang laki-laki yang selalu memberikan harapan palsu kepada ceweknya. Apakah sudah puas? Ya. Sekian dari kelompok 4, itu saja yang kami bisa presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah presentasi, jawabannya dan penampilan kalian bagus-bagus ya. Kita kalau semuanya baik, setelah kalian melakukan diskusi tadi secara kelompok, tentunya kalian sudah punya gambaran ya tentang apa pokok-pokok anekdot ya, kemudian bagaimana kalian membandingkan anekdot dengan humor, kemudian bagaimana cara kalian menentukan kritiknya ya, kemudian juga penyebab kelucuannya ya. Nah, mungkin kalian sudah punya kesimpulan setelah kalian diskusi dengan teman-teman kalian tadi ya. Juga setelah melihat hasil penampilan teman-teman kalian sudah punya gambarannya. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pokok-pokok isi anekdot itu apa saja? Saya Bu, Oke, silahkan Ozi. pokok-pokok isiannya terdapat masalah yang dibahas, unsur humor dan makna tersirat yang disampaikan. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Ozi. Baik, jadi pokok-pokok isi anekdot itu bisa kita lihat ya dengan mencari apa masalah yang dibahas di dalam anekdot, kemudian yang kedua unsur humornya apa ya, selanjutnya apa makna yang tersirat di dalamnya ya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira perbandingan anekdot dan humor itu apa saja coba? Oke, Amir silahkan. Perbandingan anekdot dan humor adalah ide cerita anekdot tentang peristiwa nyata, sedangkan humor adalah berkaan. Pada anekdot juga menyampaikan tentang kritik atau sindiran, sedangkan humor adalah menghibur atau kelucuan. Oke, tepuk tangan. Betul sekali ya. Jadi perbandingan anekdot dan humor itu sangat jauh beda, walaupun kedua-duanya ada unsur humornya. Tapi kalau di anekdot selain ada humornya, dia juga mengandung kritikan ya atau sindiran, entah untuk seseorang, untuk pejabat mungkin, atau untuk gaya hidup orang zaman sekarang, atau juga dia mengkritik sikap sosial zaman sekarang di masyarakat kita ya. Kemudian anekdot juga memiliki unsur ceritanya itu berasal dari kisah nyata ya, diambil dari kejadian-kejadian yang nyata. Kalau humor biasanya ada kesertaannya ya. KPD humornya cerita tentang buah-buahan dan sayuran ya. Jadi itu berupa rekaan. Oke, baik. Ibu guru akan tambahkan. Selain itu ya, kalian bisa lihat di slide. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor ya. Kemudian fungsi anekdot itu adalah sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal serta untuk menyampaikan suatu kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti ya. Jadi caranya dengan cara yang lucu begitu ya. Kemudian isi pokok anekdot bisa dilihat dari masalah yang dibahas, kemudian humornya ya, kemudian makna tersirat yang disampaikan. Kemudian penyebab kelucuan anekdot itu biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena ya, tidak harus panjang, bisa juga berupa satu kalimat, bisa
kalau humor hanya merupakan hiburan semata ya, tidak ada sindiran. Kemudian yang ketiga, topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan khalayak ramai biasanya ya. Kemudian kalau humor, topik yang dibicarakan itu merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Ya? Ya. Oke, persamaan anekdot dengan humor, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengandung humor ya, atau mengandung unsur kelucuan. Oke, baik. Kalian senang belajar hari ini? Senang. Oke, baik. Ada yang bertanya nggak? Enggak. Sudah paham semuanya? Baik. Jika kalian sudah senang dan paham, kira-kira hari ini kalian belajar tentang apa saja? Angkat tangan baik. Saya Bu Guru. Silakan. Pembelajaran hari ini yaitu tentang pokok-pokok isi anekdot, apa saja pokok-pokok dari isi teks anekdot, dan penyebab kelucuan dari anekdot tersebut, apa saja unsur yang mengandung dari teks anekdot tersebut, perbedaan antara anekdot dengan humor, dan apa saja yang terkandung dalam teks anekdot. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Baik, sebagai penutup pembelajaran hari ini, sekarang Ibu Guru akan kasih kalian evaluasi ya. Ini hanya berisi pilihan ganda 5 soal ya. Kalian akan jawab. LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Oke, dikumpulkan dan ganda hanya 5 soal saja ya. Oke, jangan lupa tulis nama dan sekolah ya. Sementara beberapa nilai LKPD-nya. Sudah selesai semuanya? Iya. Oke, silakan dikumpulkan. Ya. Baik, jadi tadi Bu Guru sudah koreksi hasil jawaban dari diskusi kalian ya, LKPD-nya. Jadi nilai tertinggi untuk kelompok 4 itu sama. Kemudian yang kedua nilai tertinggi dari kelompok 2 katanya. Kemudian selanjutnya kelompok 1 dan terakhir kelompok 4 ya. Jadi semuanya rata-rata jawabannya sudah bagus ya. Nanti dari diperbaiki saja. Baik, untuk jawaban kalian yang evaluasi ini akan Ibu Guru koreksi di rumah ya. Nanti Ibu Guru akan berikan hasilnya di grup atau bisa minggu depan Ibu Guru beritahu ya. Oke, ada yang bertanya? Baik, tangan semuanya. Hari ini demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kalian bisa pelajari masih materi tentang anekdot. Kalian bisa pelajari mengenai kaidah kebahasaan dan struktur anekdot ya. Silakan dibuka buku elektronik